Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah profesi hukum dan bisnis. Masuk kepada pembahasan materi yang kelima, yaitu kode etik, kait dengan hakikat makna kode etik, tujuan dan fungsi kode etik. Dan yang ketiga adalah penegakan kode etik. Yang pertama yaitu hakikat makna kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada dia tujuan dan fungsi kode etik. Fungsi kode etik pada dasarnya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman melaksanakan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Tujuan kode etik pada dasarnya tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik itu dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Maksudnya adalah dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya adalah penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat diterapkan oleh organisasi, suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya sendiri. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Maka kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota dalam suatu organisasi tersebut, maksudnya. Sanksi pelanggaran kode etik. Berikut adalah memungkinkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah bisa jadi mendapatkan peringatan. Yang kedua, dan bisa juga mendapatkan pemblokiran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.